Dan Allah telah haramkan riba. Artinya jual beli dan riba itu beda. Sementara otak pedagang kapitalis mengatakan riba atau bunga dengan jual beli itu sama. Al-Quran beda. Kenapa sarjana ekonomi hari ini nyaman dengan sistem bunga? Karena ketika belajar ilmu ekonomi, apakah itu ilmu ekonomi mikro, makro, manajemen keuangan, doktrinnya adalah bahwa kalau orang meminjamkan uang tanpa diambil kelebihan alias bunga, itu orang bodoh, rugi atuh Pak, ngambutkeun apos lamun teu aya duit. Itu tuh doktrin, paradigma ajaran dalam ilmu ekonomi modern yang selalu dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Adam Smith. Jadi beberapa teori itu melegalkan sistem bunga yang disebut dengan teori agio. Apa teori agio? Intinya uang saat ini lebih bernilai. Jadi kalau kita punya uang dipinjamkan rugi. Kenapa? Karena uang kita itu diambil alih oleh orang lain. Kalau tanpa dilebihkan itu rugi. Itu teori agio. Teori Fick disebut dengan nilai waktu uang. Uang kalau dilempar ke orang lain, hakikatnya itu harus menjadi investasi, harus jadi komoditas. Artinya harus dilebihkan, rugi. Atau minjem duit 100 juta, mang tahun-tahun pas balik 100 juta deh. Uang itu kan nanti akan nilainya akan menyurut, lusut. Dulu mungkin 100 juta itu bisa beli tanah 10 tumbak. 2 tahun yang akan datang nggak mungkin bisa 10 tumbak, cuma 5 tumbak. Makanya rugi kalau meminjam uang tanpa ada lebih. Teori Adam Smith juga, antara profit dan bunga itu sangat tinggi profit, maka bunga itu pun harus tinggi karena menganggap jual beli dengan riba itu sama. Sementara Al-Quran Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, dan itu bukan sama, jelas beda. Tapi sarjana ekonomi hari ini dicekoki sama. Teori resiko, teori ganti rugi. Ingat, setiap yang namanya aktivitas bisnis, aktivitas keuangan itu mengandung resiko. Ketika uang kita dilempar ke orang lain, kalau tanpa ada bunga itu beresiko. Maka untuk mengganti resiko itu harus ada lebihnya, ada ziadahnya, itulah bunga. Teori Marshall juga mengatakan bunga sebagai imbalan waktu. Jadi banyak beberapa teori ekonomi yang mendukung bahwa yang namanya bunga itu adalah keharusan, keniscayaan. Orang bodoh kalau meminjamkan uang tanpa mengambil kelebihan. Nah, itu sulit dibantah dalam buku-buku ekonomi itu. Sementara Al-Quran menegaskan bahwa riba itu sebuah kezaliman. Kenapa? Nah, sebenarnya teori-teori itu bisa dibantah. Yang bernilai itu bukan uang, karena dalam Islam uang itu alat tukar. Kata Imam Al-Ghazali, uang itu seperti cermin, merefleksikan barang dan jasa kita. Seorang jadi pegawai digaji 3 juta, dia dinilai dengan uang. Keringatnya itu dinilai dengan uang. Dengan apa? 30 lembar warna merah. Karena kalau dinilai dengan barang sulit ukurannya. Orang kerja dibayar apa? Oh, beras 5 karung, ya, lauk-lauknya berapa kilo, itu sulit diukur. Harus diukur dengan alat tukar dengan uang, dengan 30 lembar. Dan uang itu tidak boleh jadi komoditas, hanya sebagai alat tukar saja dan sebagai satuan nilai. Itu kata para ulama. Tapi praktek ekonomi modern, uang itu harus dibungakan. Sementara semangat dalam Al-Quran, uang itu hanya sebagai alat tukar. Yang bernilai itu bukan uang, tapi apa? Aktivitas ekonominya, jual belinya yang halal diambil keuntungan itu, sewanya yang halal diambil manfaat itu. Ya.
mudorobah dan musyarakahnya, kerjasama bisnisnya yang boleh mengambil laba itu. Makanya kalau kita ingin memahami antara laba dan riba, itu harus mengenal akad-akad dalam fikih muamalah. Nah, kembali ke persoalan riba. Kenapa riba diharamkan? Sebenarnya riba itu diharamkan sederhana, filosofinya satu. Riba itu memastikan keuntungan sepihak. Memastikan keuntungan sepihak. Sementara memastikan kondisi keadaan keuntungan di awal itu sama saja mendahului takdir. Ketika orang melakukan transaksi rentenir, alasannya buat modal. Orang yang meminjam, dia menggolangkan tadi 15 juta. Belum tentu usahanya itu untung. Tetapi si rentenir sudah memastikan bahwa dia akan mendapatkan keuntungan dengan bunga itu. Tadi di Sukabumi kejadian 15 juta jadi 230 juta bayar. Si rentenir itu diam, cuman meminjamkan 15 juta, dia memastikan bunganya. Sementara tadi yang 15 itu untuk modal usaha, usahanya tidak lancar, tapi tetap dia harus dikejar, ditagih berikut bunganya. Itu kenapa riba diharamkan. Sama dengan ke bank, kita butuh untuk modal usaha 200 juta, bunganya sekian, 11%. Sekarang kebijakan suku bunganya misalkan 11%, 9% untuk UMKM. Bank sebenarnya tetap menganalisa kemampuan kita, tapi faktanya pokoknya harus kembali, pokoknya sekian, bunganya sekian. Terserah ibu usahanya mau rugi, mau berkurang, nggak mau tahu, harus kembali. Nah, ini sebenarnya kenapa riba diharamkan, memastikan sepihak. Maka dampak riba itu banyak. Pertama, dalam kehidupan pribadi banyak orang stres, depresi, bahkan bunuh diri gara-gara terlilit utang ribawi. Secara masyarakat juga dampaknya, kenapa masyarakat itu ada yang berpikirnya jalur cepat sehingga banyak perturuan dan kejahatan karena diudak-udak utang ribawi. Secara struktur negara, ekonomi makro juga gara-gara suku bunga inilah akar terjadinya inflasi. Krisis keuangan di Amerika tahun 23, tahun 2006, 97, 98, kita sudah mengalami yang disebut dengan krisis moneter. Itu gara-gara suku bunga yang tinggi melonjak, berdampak kepada semua sektor bisnis. Tetapi sekali lagi, ekonomi modern, nyawanya, darahnya ada dalam kebijakan bunga ini. Sulit. Jadi kembali ke tarikh tasrih tadi, untuk terjerumus dan membebaskan ya dari sistem bunga itu harus bertahap. Termasuk hari ini nggak bisa sekaligus Bapak itu bebas dari sistem bunga. Apalagi sekarang butuh motor, butuh mobil, semua pasti ke leasing. Pertanyaannya, ibu ketika nyicil motor berhadapan dengan apa? Pihak ketiga. Yang halal itu ketika ibu nyicil berhadapan langsung dengan showroom, berhadapan langsung dengan properti, pemiliknya, manajemennya, langsung berhadapan-hadapan. Di situ terjadi jual beli cicilan. Diangsur saja. Tapi fakta hari ini kita beli motor harus ke leasing. Oleh leasing disalurkan ke pihak ke showroom, oleh showroom diserahkan kepada leasing. Dengan leasing kita akadnya bukan jual beli, tapi meminjam uang. Nah itu terpaksa karena nggak ada solusi. Makanya dalam Islam itu ada hukum darurat wal hajah. Ketika kondisi darurat, ketika kondisi al-hajah butuh mendesak, maka yang haram pun kadang-kadang dibolehkan. Tapi ini jangan menjadi pendalilan. Tadi uruhos, jangan mencari yang mudah-mudah, nggak boleh. Harus tetap menghindar, lebih baik menghindar. Cuma tidak dipungkiri
fatwa ulama ketika merumuskan haramnya bunga bank di klausul terakhir itu ketika dalam kondisi darurat dan hajah itu dibolehkan. Tapi itu jangan menjadi solusi yang pertama. Termasuk BPJS dikaji oleh MUI, sebelum dikaji oleh Dewan Islah. Ada penyakit ekonominya, ada unsur gorornya, tetapi di situ pun ada pemaafan ketika dalam keadaan membutuhkan dimaafkan. Apalagi sistem BPJS itu sistem mandatory, undang-undang. Setiap tenaga kerja baik ASN maupun swasta harus ikut BPJS Kesehatan, itu sistem. Dan memang BPJS Kesehatan itu tidak semuanya mudarat, ada manfaatnya, ada. Karena asuransi kesehatan yang paling murah ya BPJS. Ibu kalau yang swasta mahal. Makanya ada sebagian yang menghalalkan BPJS karena dikelola oleh pemerintah. Kalau pemerintah misinya bukan bisnis tapi sosial. Kalau untung milik pemerintah, kalau rugi ya pemerintah nombok. Alasannya hari ini pemerintah rugi saja katanya. BPJS itu nombok wae bayar ke rumah sakit, cek rumah sakit, nah dibayarkan telat seperti itu kan, itu mah bener. Yang jelas penting, yang namanya asuransi itu penting Pak. Makanya harus ada solusi mana asuransi yang halal, yang terhindar dari doror riba. Makanya adalah ada asuransi syariah. Nah sebenarnya Islam sudah punya konsep namanya takaful, takmin. Tapi kalau dibahas panjang nantinya. Nah intinya begini, untuk menghindari riba itu tidak bisa sekaligus. Makanya ya sanksi riba itu untuk siapa? Dalam hadis riwayat Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilan riba wa mukilahu wa qitada wa sahidai. Rasulullah SAW melaknat siapa yang memakan riba, yang menjadi wakilnya, yang menjadi pencatatnya, dan dua orang saksi. Jadi yang dilaknat itu yang memakan riba, saha memakan riba teh? Anu gaduhna, rentenirna, bangkirna. Siapa lagi yang dilaknat? Yang mencatatnya. Siapa lagi? Yang menjadi wakil. Anu pengepul, kasan pengepul. Tahu pengepul? Ngarumpulkeun we. Storkeun we ka Bank Emo. Pengepul. Yang ketiga, siapa lagi yang dilaknat itu? Yang menjadi saksi. Hum sawaun, mereka sama. Hina. Jadi yang dilaknat itu pelakunya. Kalau ibu-ibu bawa sini bukan pelaku, korban. Ibu-ibu bawa sini meh arakoh ya, korban. Bebas dari ancaman itu. Sareuri dah, aduh, abina korban. Ibu apa kena korban? Kenapa? Karena ketika butuh motor kemana? Butuh modal. Kenapa ada haji goni haji gopur? Atau ada uang paling duit Ustaz. Seharusnya ada haji goni haji gopur yang membela umat Islam ketika banyak butuh dana itu. Jadi saya sering kalau saya mah sederhana, saya tidak akan menyalahkan rakyat masyarakat enggak. Korban mereka mah. Ketika orang terdesak butuh dana ya yang ada saja di depan. Si Mbak we datang we ka imah. Nginjem ke si Mbak. Pusing atuh da. Ai kabang eueuh BPKB. Ah, geus mah aya Ustaz. Mereka kan korban sebenarnya. Nah, seharusnya dalam masyarakat Islam itu ada sistem keuangan yang memfasilitasi urusan orang yang butuh dana. Jadi Islam sudah punya solusi. Apa solusinya? Begini teorinya, ini tinggal dipraktekkan saja, cuman mau nggak mempraktekannya. Pertama, tipe-tipe orang itu ada 3 dalam urusan duit. Yang pertama, ada orang yang butuh dana, butuh uang, terdesak. Nggak, saya yakin orang pinjam itu nyicil itu terdesak. Namun amah yang kontan, ya, yang tunai, beli rumah juga pingin tunai, tapi kudu nabung 15 tahun atau iraha boga imahna. Bakal mahal karena paksa ke KPR kan gitu. Nah, ada tipe masyarakat ketika butuh dana, dia dalam keadaan fakir miskin sebenarnya. Ini ketika dia 8 asnaf kategorinya, ketika butuh dana, maka solusi syariahnya apa?
Apa solusi Al-Qur'annya? Hidupkan zakat, infak, sedekah, itu solusinya. Jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf. Hidupkan itu di masyarakat kita untuk jaring pengaman kepada orang-orang yang membutuhkan dana dan fasilitas tetap. Jangan sampai tenis lagi. Ibu mah korban, ya, bukan pelaku. Ibu mah korban. Ya atoh we. Bapak tuh korban karena nggak ada solusi. Seharusnya orang yang butuh dana dalam keadaan fakir miskin itu solusinya jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf. Lewat wakaf uang, lewat bank wakaf, bank sedekah, namanya terserah. Lembaganya mau PJU, mau itu tamwil, terserah, itu mah istihad. Mengamalkan dari konsep zakat. Jadi sebenarnya orang-orang yang membutuhkan dana dalam keadaan lemah, solusinya bukan rentenir, bukan riba, bukan leasing. Mereka itu jangankan mengembalikan pokoknya, bunganya pun belum tentu kebayar. Makanya harus filantropi, pemberian, zakat, infak. Tapi zakatnya zakat produktif. Apa itu zakat produktif? Mustahik ini diberikan barang-barang dan potensi yang produktif. Kalau ibu-ibunya dikasih mesin jahit, jangan dikasih uang atau beli pulsa jeung kuota habis. Bapaknya dikasih roda biar bisa dagang. Anaknya jangan dikasih permen, habis. Dikasih beasiswa, dikasih tas, dikasih sekolah, alat sekolah. Itu namanya zakat produktif. Anak-anaknya dikasih beasiswa gratis, sekolahnya full, gitu ya. Ibunya dikasih keterampilan mesin jahit, uangnya jangan dikasih uang. Ibu apa? Modal dagang, modal kerja. Bapaknya pun sama, biar produktif ke depan, dibina oleh kelompok lembaga zakat itu, dikasih ilmunya, pemasarannya pun dibantu. Itu paradigma pemberdayaan ekonomi. Sumbernya mana? Bukan dari Haji Goni, Haji Gopur, karunya Haji Goni Gopur dipentaan terus kalian. Harus dengan lembaga zakat, infak, sedekah. Sekarang ada lembaga zakat sedekahnya yang berdaya seperti itu, ada nggak? Ini PR. Kita ada PJU, alhamdulillah, tapi belum optimal semua. Nah di Indonesia mah beda dengan di Malaysia. Di Malaysia orang bayar zakat itu ngantri seperti bayar listrik di PLN. Kesadaran zakatnya tinggi, Pak. Di Indonesia mujaki dan mustahiknya lebih banyak mustahik, mujakinya sedikit. Makanya kualitas zakat infak sedekahnya harus ditingkatkan. Wattaqun nar walau bisikin min tamrah. Kenapa Rasulullah bisa merubah suasana ekonomi yang asalnya pada tahun pertama jangan kalian menyimpan daging kurban lama-lama, bagikan karunya. Kenapa? Mudohinnya sedikit sementara yang membutuhkan daging banyak. Tahun berikutnya, ya Rasulullah, ini daging kurban gimana cara pemakaiannya? Kumadidina, dah hampir setiap rumah berkurban. Bebas gitu kan. Sampai begitu 1 tahun Rasulullah bisa merecover ekonomi. Nah, bagaimana orang yang membutuhkan dana itu ada lembaga seperti zakat, infak, sedekah lewat kelembagaan. Dan mereka jangankan membayarkan bunganya, pokoknya belum tentu. Itu harus pakai zakat produktif. Orang-orang seperti ini itu solusinya. Tinggal dikerjakan saja di tingkat jamaah, di tingkat cabang kok. Harus ada transfer dana dari orang yang berkelebihan kepada orang yang tidak mampu. Itu solusi. Jangan sampai mereka terjerat dan tenang. Yang kedua, ada orang butuh dana tapi bukan fakir miskin. Lagi, dia butuh dana cepat, terdesak untuk biaya pendidikan misalkan. Yang kedua, untuk biaya apa lagi? Kesehatan, misalkan orang tuanya dirawat, harus dioperasi, pokoknya mendesak. Dia tidak punya dana saat itu, tapi dia mampu bayar. Tapi jangan pakai bunga, pakai qardul hasan, pinjaman lunak, pinjaman baik. Nah, ketika ada masyarakat kita yang membutuhkan dana terdesak cepat,
Jangan ke rentenir lagi, jangan ke bank lagi pakai bunga.